Anak itu menendang sepeda dan menjatuhkan cat seorang pekerja. Saat menyeberang jalan, tak ada satupun orang yang berani menabraknya karena dia adalah pembuat onar paling terkenal di kota. Bahkan bisa berdebat dengan seekor anjing. Saat Trevor tiba di sekolah, dia langsung menyalakan alarm darurat. Mendengar kabar itu, semua murid segera bersembunyi karena takut diintimidasi olehnya. Tapi tetap saja beberapa teman tetap jadi korban perundungan Trevor. Ibu dari salah satu korban mendatangi kepala sekolah dan menuntut agar Trevor dikeluarkan. Namun kepala sekolah berkata bahwa ayah Trevor adalah orang terkaya di kota dan sekolah bergantung pada donasinya. Sang ibu pun terdiam karena marah. Hari itu seorang murid baru masuk ke kelas. Trevor langsung mengincarnya sebagai target baru untuk dibully. Sepulang sekolah, ia mencari anak itu ke kantin. Tanpa disadari sang anak bahwa dirinya akan menjadi sasaran. Saat permintaan tak masuk akalnya ditolak, Trevor malah langsung memukul anak itu. Tak lama nenek dari anak itu mendatangi rumah Trevor dan meminta agar Trevor meminta maaf. Tetapi Trevor dengan sombong berkata bahwa ayahnya adalah orang terkaya dan menyuruh mereka pergi. Ia membanting pintu, tapi si nenek menahannya dan mulai melafalkan sebuah mantra. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan angin kencang bertiup hingga membuat Trevor ketakutan dan berburu menutup pintunya. Keesokan paginya saat Trevor bercermin, ia terkejut karena tubuhnya berubah menjadi anak SD. Saat berjalan di jalanan, semua orang datang mengejarnya untuk membalas dendam. Bahkan seekor anjing pun ikut mengejarnya. Saat kembali ke sekolah, semua anak yang dulu pernah ia bully mengelilinginya dan bersiap membalas perlakuannya. Tapi saat itu juga, anak lelaki yang dulu ia pukul muncul dan menghentikan mereka. Trevor pun mengikuti anak itu pulang. Saat kembali bertemu sang nenek, ia langsung berlutut dan terus meminta maaf, memohon agar tubuhnya dikembalikan seperti semula. Melihat ketulusan Trevor, dan setelah mendapat restu dari sang cucu, sang nenek kembali melafalkan mantra. Setelah beberapa saat ritual selesai, nenek itu berkata bahwa tubuhnya akan kembali normal keesokan paginya. Trevor pun sangat senang mendengarnya. Namun sang nenek hanya tersenyum misterius. Keesokan harinya, tubuhnya memang kembali seperti semula, tapi wajahnya langsung berubah garang. Ia keluar rumah dengan marah, berniat balas dendam pada dunia. Ia menginjak tanaman bunga, tapi tiba-tiba seorang memanggilnya. Trevor menoleh dan melihat pria itu adalah ayahnya sendiri. Ternyata kutukannya belum sepenuhnya hilang. Meskipun tubuhnya kembali, keluarganya kini berubah menjadi miskin. Lalu ayahnya meminta bantuan Trevor untuk ikut bekerja.